Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang apa itu variabel. Tentu bagi kita, para akademisi dan teman-teman mahasiswa, entah mahasiswa sarjana ataupun pasca ya, itu tentu tidak asing dengan istilah variabel. Hanya saja, masih ada beberapa teman itu yang bingung biasanya. Variabel itu apa sih? Apa sih definisi variabel? Terus gimana sih cara deteksinya? Nah, ini adalah konten yang cocok buat kamu lihat untuk mengetahui apa itu variabel, bagaimana contohnya, dan apa yang tidak termasuk variabel. Mari kita bahas. Nah, pertama kita akan membahas tentang definisi daripada variabel itu sendiri. Karena apa? Karena sebelum lebih dalam, kita deteksi dengan cara paling mudah dengan definisi atau pengertian. Nah, variabel pada penelitian atau dalam penelitian itu apa sih? Variabel penelitian adalah konsep yang memiliki nilai dan bisa diukur. Jadi, ada dua hal yang harus dipenuhi jika sebuah perkara ingin distatuskan sebagai variabel. Apa sih? Yaitu satu, konsep yang memiliki nilai. Jadi dia punya nilai, punya variasi yang berbeda. Nah, paham ya? Jadi punya nilai. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan bisa diukur. Jadi ketentuan kedua, sebuah hal dikatakan variabel itu bisa diukur. Jika tidak bisa diukur, maka bukan variabel. Nah, timbul sebuah pertanyaan, gimana jika sebuah perkara atau sebuah sesuatu itu memiliki nilai tapi tidak bisa diukur, ataupun sebaliknya, dia bisa diukur tapi tidak memiliki nilai? Maka jawabannya adalah tetap itu bukan sebuah variabel. Jadi variabel harus memenuhi dua hal ini. Nah, terus apa saja sih yang tidak termasuk variabel? Yang bukan terkategorikan variabel apa saja? Satu, sesuatu yang tidak memiliki nilai. Jadi, sesuatu kok tidak punya nilai, tidak punya variasi, ya, maka dia bukan variabel. Contohnya, jenis kelamin pada penelitian yang hanya melibatkan perempuan. Semisal kita melakukan penelitian yang mana itu subjeknya semuanya perempuan, berjenis kelamin perempuan, maka jenis kelamin itu tidak bisa kita katakan sebagai variabel atau objek penelitian kita. Kenapa? Karena tidak mungkin si A lebih perempuan daripada si B, si C lebih perempuan daripada si D. Kita lihat, kita tinjau dari jenis kelamin, itu tidak mungkin. Paham ya? Maka itu dikatakan tidak memiliki nilai. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak bisa diukur. Kok ada sesuatu tidak bisa diukur, maka itu juga tidak bisa dikatakan sebagai variabel. Contohnya apa sih? Takdir. Siapa yang bisa mengukur takdir? Paham ya? Dan takdir ini adalah jawaban dari pertanyaan di atas. Apa sih? Yaitu sesuatu yang punya nilai tapi tidak bisa diukur, yaitu takdir. Komponen daripada variabel itu kan ada dua, nilai dan bisa diukur. Takdir itu memenuhi salah satunya, yaitu apa? Nilai, bernilai takdir itu. Karena takdir si A dan si B tidak sama, takdir si C dengan si D tidak sama, dan seterusnya. Nah, tapi takdir itu tidak bisa diukur, maka takdir bukan dinamakan sebagai variabel. Nah, langsung saja kita lari ke contoh ya. Contoh variabel. Ini saya terapkan pada sebuah judul skripsi. Nah, biar lebih mudah dan lebih enak difahami. Contohnya di sini. Sebuah judul, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa di madrasah X. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ada berapa variabel di sini? Nah, di sini ada dua variabel. Yang pertama adalah motivasi belajar, yang kedua adalah prestasi belajar. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan lebih spesifik ke motivasi belajar. Satu saja. Nah, motivasi belajar pada contoh skripsi ini sudah dikatakan sebagai variabel atau sudah distatuskan sebagai variabel. Loh, kok bisa? Kenapa?
Nah, karena motivasi belajar ini sudah memenuhi kriteria awal daripada variabel. Apa? Nah, definisinya sudah terpenuhi. Tadi apa? Konsep yang memiliki nilai dan bisa diukur. Nah, kita lihat. Satu, memiliki nilai atau bernilai. Kenapa sih motivasi belajar itu bernilai? Kok bisa? Nah, maksudnya variasi motivasi belajar yang dimiliki setiap subjek tidaklah sama. Jadi si A, si B, si C itu motivasi belajarnya tidak sama. Maka dari itu motivasi belajar distatuskan sebagai konsep yang memiliki nilai. Nah, yang kedua adalah bisa diukur. Jadi motivasi belajar itu bisa diukur ya. Nah, maksudnya gimana? Kita bisa membuat angket dari indikator motivasi belajar. Kan sudah jelas ya, motivasi belajar itu ada teorinya. Di teori itu nanti ada aspek dan juga ada indikator. Dari indikator itu kita lahirkan atau kita buat angket ataupun kuesioner untuk mengukur seberapa tinggi motivasi belajar itu, seberapa rendah motivasi belajar itu. Ini adalah bukti bahwa motivasi belajar bisa diukur. Paham ya teman-teman? Coba untuk yang prestasi belajar, teman jawab di kolom komentar. Kira-kira ini sudah benar-benar pas belum dengan definisi daripada variabel itu sendiri. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Nah, jika apa yang saya sampaikan materi di channel ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan bila perlu di share ke teman-teman kalian. Mari kita belajar bareng-bareng. Oke, bye-bye.